Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya David Afrinsya di hari ke-12 konsisten untuk membuat video latihan berbicara di depan kamera dan umum. Oke, hari ini saya mau latihan karena hari Selasa nanti saya akan presentasi menjabarkan di BNI, di komunitas BNI, Business Network International. Jadi di situ uh, adalah komunitas yang bisa dibilang komunitas terbaik yang pernah saya ikuti, karena saya diwajibkan sesama member itu kami diwajibkan untuk saling memberi referral one to one atau bertemu satu sama member itu seminggu minimal sekali, wajib belajar 1 jam selama 1 minggu, dan banyak lagi hal-hal positif yang saya dapatkan dari membership di BNI. Dan hari ini adalah tahun kedua saya di komunitas ini. Oke, saya nanti di hari Selasa akan dapat jadwal untuk presentasi bisnis saya. Ini sambil ngomong sambil saya latihan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya David Afrinsya. Saya adalah founder dari bisnis Tubita. Tubita adalah brand fashion muslim yang saat ini kami lebih fokus ke pakaian untuk umroh. Tubita didirikan pada tahun 2021 akhir atau Oktober 2021 setelah pandemi. Waktu itu Tubita hadir untuk menangkap peluang di bisnis-bisnis yang ada di marketplace yang tumbuh dengan subur dengan harga yang lumayan murah waktu itu. Waktu itu kami berdarah-darah, akhirnya bertarung dengan banyak brand-brand yang lain yang ada di Indonesia, termasuk di Bandung sendiri sudah sangat berdarah-darah sendiri untuk brand fashion ini. Akhirnya tahun 2023 awal kami mulai membranding untuk menjadi pakaian untuk umroh. Kenapa pakaian untuk umroh ini kami switch jadi pakaian untuk umroh? Pertama, setiap tahun atau tahun 2024 itu ada jamaah umroh Indonesia itu 1,5 juta orang, itu yang tercatat, atau lebih tepatnya 1,47 juta jiwa yang berangkat umroh. Ada sekitar 290-an ribu jemaah haji, itu yang tercatat juga. Nah, kalau digabung mungkin hampir sekitar 1,9 juta jiwa jemaah haji dan umroh Indonesia tahun 2024, dan itu terus tumbuh dari tahun ke tahun. Kenapa? Pertama, tren umroh karena sekarang semakin murah dan mudah untuk melanjutkan atau melakukan perjalanan umroh itu sendiri. Kita bisa ikut travel dan bahkan bisa melakukan umroh itu dengan mandiri, tidak perlu ikut travel lagi. Nah, kedua, dari sosial media. Sosial media ini tuh membuat hype atau tren umroh ini tuh semakin besar. Jadi setiap ada orang-orang yang berangkat umroh kan biasanya foto tuh. Nah, ketika foto itu ada bikin video atau foto di depan Masjid Nabawi, di depan Ka'bah, jadi itu menimbulkan curiosity atau keinginan dari pertemanan sosial media yang ada di Indonesia. Jadi itu keinginan untuk umroh itu tuh jadi lebih besar lagi karena sosial media. Terlebih lagi banyak juga yang akhirnya dalam tanda kutip umroh ini hanya seperti perjalanan wisata biasa. Di luar ada konteks, ada agamanya di situ, ada perjalanan spiritual, tapi itu memang terasa sih, karena ada hal-hal viral seperti ada eskalator viral atau berdoa yang dikontenin segala macam. Itu emang lebih ke bagaimana viralitas umroh ini menjadi lebih besar. Terlebih lagi semenjak Covid, jadi itu dari tahun 2020 sampai 2021 akhir itu kalau nggak salah kami
Indonesia itu tuh tidak bisa memberangkatkan jemaah haji dan umrohnya karena ditutup dari untuk memperkecil dampak COVID-19 waktu itu. Nah, karena apa ya, tertutup, jadi ada rasa yang rindunya itu berkali-kali lipat, bahkan akhirnya bisa umroh, akhirnya bisa untuk melaksanakan umroh. Itu tuh jadi semacam wishlist lah. Dan haji dan umroh ini adalah kewajiban, khususnya untuk haji ya. Untuk haji ini adalah kewajiban bila mampu. Dan itu ya menjadi poin-poin yang menjadikan perjalanan ini akan menjadi spesial. Makanya Tobita hadir untuk membuat pakaian-pakaian yang elegan, minimalis, polos, yang bisa dipakai berkali-kali dan gampang untuk dicuci. Jadi gini, konsep pertama dari pakaian umroh Tobita itu tuh karena di perjalanan umroh itu kan kita minimal 10 hari lah, 10 sampai 12 hari biasanya di travel umroh. Nah, pakaian yang kita bawa itu tuh ya terbatas pertama itu, dan pasti berulang-ulang pakaian itu. Nah, biar nggak jadi apa ya, memberatkan koper, karena nanti biasanya nih jemaah Indonesia itu punya kebiasaan untuk bawa oleh-oleh yang banyak. Jadi pilih pakaian yang gampang untuk dicuci atau gampang kering. Nah, pakaian umroh pertama yang kami keluarkan itu pakaian setelan, atasan, bawahan, dan hijab yang gampang banget untuk kering. Kalau dijemur itu seharian tanpa matahari itu bisa kering dalam waktu satu malam aja. Jadi nggak perlu banyak bawa banyak baju lagi gitu. Tadi itu ada berarti sekitar ada 1,9 juta atau sekitar 120-an jiwa manusia yang umur setiap tahun, dan itu banyak banget. Anggap aja dan kami menargetkan untuk kelas menengah ke atas. Kenapa menengah dan ke atas? Karena di sini mereka lebih picky, lebih pengen dapat pengalaman yang lebih menyenangkan, lebih enak untuk dipakai pas umrohnya gitu. Jadi pakaian ini itu ya insya Allah akan menjadi menemani orang-orang yang berangkat umroh ini itu dengan keadaan yang nyaman sesuai syariat gitu. Pakaian umroh juga Tobita juga hadir untuk merencanakan, membuat orang-orang bisa merencanakan umroh mandirinya mereka masing-masing, karena kami punya komunitas yang lumayan besar untuk bisa berangkat umroh ini gitu. Jadi seberapa besar pasarnya? Besar sekali, sangat besar. 120-an jiwa manusia Indonesia yang berangkat setiap bulannya, dan itu masih banyak yang belum terjamah, khususnya karena kami sampai hari ini ya masih berpusat di 78% itu di Jabodetabek dan Bandung. Dan data yang terakhir yang kami punya itu 5 besar jemaah umroh Indonesia itu pertama pasti Jawa Barat nih, kedua itu Jakarta, ketiga itu Jawa Timur, keempat Jawa Tengah, dan kelima Banten. Nah, Jawa Barat dan DKI secara online bisa kami targetkan. Tapi banyak banget tuh celah-celah yang lain yang mungkin peluangnya lebih besar dari itu. Makanya untuk memperluas pasar kami, Tobita berencana untuk membuka pertama di 5 provinsi utama yang kami punya. Alhamdulillah saat ini kami sudah punya store di Ciliwung dan TSM di khusus untuk Bandung, Jawa Barat, dan nanti juga akan ada di Jakarta, di Margo City, terus di Bekasi, di Tangerang
dan insya Allah juga akan ada di Solo, Malang, dan Surabaya sepertinya. Nah, tapi itu kami punya kendalanya adalah modalnya lumayan besar ya untuk membuka toko ini. Dari RAB yang kami buka minimal kami bisa, kalau untuk di Bandung ya, di Bandung itu tuh biaya sewa per tahun aja itu udah 300-an, 200 sampai 300 juta per tahun yang proper untuk pakaian. Kalau untuk yang tidak beda kasusnya ketika itu pakai ruko yang biasa aja untuk makanan atau untuk yang ruko-ruko di pinggiran kota gitu. Target kami adalah ruko-ruko yang ukurannya lebar 10, lebar muka 10 minimal. Kenapa? Karena kami tadi menyasar kaum menengah ke atas. Kaum menengah ke atas ini tuh perlu diperhatikan visualnya, perlu diperhatikan tempat parkirnya, luas tempatnya, jadi itu lebih lega gitu. Nah, jadi itu ya secara RAB selama 1 tahun pertama pembukaan ini tuh kami membutuhkan dana minimal 1 miliar rupiah untuk sewa toko, dekorasi, dan renovasi dan terutama ya stoknya. 1 miliar ini buat apa aja? Itu tadi yang saya sebutkan tadi, dan itu bisa terbilang secara finansial setelah kami membuka beberapa toko pop up di TSM, di Ciliwung, sekarang ada di Margo, terus ada di Malang sekarang. BEP minimal 1 tahun, tapi kami tidak menjanjikan itu. Nah, makanya kami membuka peluang bagi teman-teman yang ada di sini, siapa tahu tertarik untuk bekerja sama dengan kami yang memiliki toko atau ruko atau rumah yang posisinya strategis di sekitaran masjid besar atau di sekitaran kantor travel umroh besar. Ayo kita kerjasama dan bantuan. Itu aja mungkin dari saya hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.